Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang penting. Di antaranya yang pertama adalah ketauhidan. Bagaimana ketauhidan, keimanan, makrifat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tidak memiliki ketauhidan, makrifat yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mau melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala yang seperti itu. Tetapi karena keimanannya lah yang kokoh, ketauhidannya yang kokoh, makrifatnya yang kuat kepada Allah, sehingga ketika Allah perintahkan seperti itu, beliau lakukan. Maka begitu pun harusnya kita, bahwa kita tidak mungkin melakukan ketaatan kepada Allah, kita tidak mungkin melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya tidak ada ketauhidan yang kuat dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya wajib bagi kita untuk benar-benar makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Sirrul Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang dimaksud dengan ya'budun adalah air ya'rifuni, artinya makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak makrifat, kalau tidak bertauhid, bagaimana mungkin kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau seandainya kita tidak bertauhid, makrifat kepada Allah, maka bagaimana mungkin kita bisa melakukan ketaatan kepada yang ditaatinya? Oleh karenanya Syekh Ruslan dalam kitab Zubad menyampaikan, awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatun ilahi istiqoni. Pertama yang wajib bagi manusia adalah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makrifat dalam artian kita benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keraguan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang benar-benar idrakun jazimun, keyakinan yang 100%, bukan keyakinan yang dhon, bukan keyakinan yang syak, juga bukan keyakinan yang waham, tetapi keyakinan yang idrakun jazimun 100% kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak disertai dengan adanya keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil daripada teladan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melakukan ketaatan yang luar biasa, yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang bertauhid, makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merealisasikan ketauhidannya dengan cara melakukan ketaatan, melakukan amal soleh, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa ada totalitas di dalam kehidupan kaum muslimin, yaitu melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering membaca dalam doa kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya kita meyakini hal yang demikian, maka kita akan berusaha semaksimal mungkin setiap hari, setiap waktunya kita akan menjadikan sebagai amal soleh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara bukti cinta dan syukur kita kepada Allah dan Rasulnya adalah kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sampaikan dalam Quran surah Al-Imran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sebagaimana Allah mencintai Nabi Ibrahim, Allah mencintai Nabi Ismail dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Buah daripada kita melakukan ketaatan kepada Allah, buah daripada kita melakukan ketakwaan, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Siapapun di antara kita yang ingin dicintai oleh Allah, siapapun di antara kita yang ingin
dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya adalah kita melakukan ketakwaan, kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah pelajaran yang bisa kita ambil yang ketiga adalah berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana Nabi Ismail yang Masya Allah luar biasa, kepada Nabi Ibrahim berbakti, kepada Allah Subhanahu wa taala ketaatannya sempurna. Malah ketika Nabi Ibrahim menyampaikan dalam mimpinya kepada Nabi Ismail, apa jawaban Ismail? Ini sungguh luar biasa. Nabi Ismail menyampaikan, "Ya abati, wahai bapakku, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Inilah jawaban anak yang soleh ketika tahu bahwa itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat kondisi zaman ini, ketika kemudian kaum muslimin mengaku dirinya sebagai beriman kepada Allah, ketika kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit yang membangkang, tidak sedikit yang tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Nabi, Padahal kata Nabi, waman a'rad, barang siapa yang berpaling an dzikri dari perintahku. Imam Ibnu Katsir menjelaskan an dzikri ayat di mana amr wa ma anzalallahu ala rasul. Barang siapa yang berpaling dari perintahku, dari apa yang telah aku turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dampaknya adalah fa innalahu ma'isyatan dongka, maka Allah akan memberikan kehidupan yang sempit. Dijelaskan wala tuma'ninata fih, tidak akan mendapatkan ketenangan hidup di dunia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan di akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tua adalah merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sandingkan di dalam Al-Qur'an setelah perintah kepada kita untuk menyembah Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah, jangan menyekutukannya, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keriduan Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada keriduan orang tua. Ridallahu fi ridal walidaini wa suhtullahu fi suhtil walidaini. Ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua, dan kemarahan Allah pun tergantung kepada kemarahan kedua orang tua kita. Maka di samping kita beriman kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah, maka kepada kedua orang tua kita pun harus berbuat kebaikan. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah dan pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil adalah bagaimana kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim, bagaimana kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Ismail. Tanpa kesabaran tidak mungkin bisa melakukan keimanan. Tanpa kesabaran tidak mungkin kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sabar dalam menghadapi setiap ujian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sabara dhafir," barang siapa yang sabar, maka dia akan mendapatkan kemenangan, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun di antara kita yang mengaku dirinya sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan diuji terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanu wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira, kalian mengatakan aku telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalian belum diuji terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya setiap hari kita memaksimalkan ibadah kepada Allah, kita beriman kepada Allah, setiap waktu kita gunakan untuk melakukan kebaikan amal soleh, tetapi kenapa Allah memberikan ujian kepada kita? Hakul yakin bahwa ujian itu adalah bagian daripada kasih sayang Allah kepada kita. Idza ahabballahu qauman ibtalahum, apabila Allah mencintai satu kaum, ibtalahum, maka Allah akan mengujinya terlebih dahulu. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Barang siapa yang ridho, Allah pun ridho, dan barang siapa yang murka, tidak menerima ketetapan Allah, maka Allah pun murka kepadanya.
Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin tidak akan diuji seperti ujian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kita mungkin tidak akan diuji seperti ujian yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, karena Allah Maha tahu kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Dengan kesabaran maka kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Dengan kesabaran kita bisa menjauhkan diri daripada perbuatan dosa dan kemaksiatan. Dengan kesabaran maka kita pun akan bisa menghadapi setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Setiap ujian apapun, kalau seandainya dibarengi dengan kesabaran, insya Allah jadi amal soleh. Tidak ada satu ujian pun yang bahaya. Yang bahaya itu ketika kita diberikan ujian maka Allah hilang di dalam hati kita. Itu yang bahaya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan, keistiqomahannya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa istiqomah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir hayat kita akhir hayat yang husnul khotimah. Allah kumpulkan kita semuanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.